Halo pemirsa, sahabat tandan berduri dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita bahas tentang pupuk ya. Banyak sahabat tandan berduri bertanya, bolehkah pupuk itu dicampur-campur? Nah, ini menarik ini. Sisi lain ada pupuk majemuk, di sisi lain ada pupuk tunggal. Nah, yang pupuk tunggal ini masalahnya. Bisakah pupuk tunggal itu antara urea, TSP, KCL, dolomit, kiserit itu dicampur sehingga bisa mengefisienkan waktu dan tenaga? Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, ketika tidak bisa dicampur, nah kenapa ada namanya NPK majemuk? Nah, ini jadi polemik di dunia pertanian. Katanya urea sama KCL itu tidak bisa dicampur, tapi di sisi lain ada pupuk majemuk. Ya, kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu pupuk apa saja sih yang tidak bisa dicampur antara satu dengan yang lainnya. Tentunya ini pupuk tunggal ya, bukan pupuk majemuk. Kita bahas pupuk tunggal dulu. Jadi yang pertama adalah pupuk urea. Pupuk urea itu biasanya tidak boleh dicampur dengan KCL. Jadi biasanya untuk menghemat tenaga, untuk menghemat waktu, kita campur aja itu urea sama KCL. Nah, ternyata itu tidak bisa. Karena sifatnya urea dan KCL itu ketika dia dicampur itu akan menggumpal. Nah, ketika dia menggumpal itu akan mengurangi daya serap tumbuhan atau tanaman kita, terutama tanaman sawit dalam menyerap unsur hara tersebut. Kemudian yang kedua adalah pupuk urea dengan TSP atau SP36 atau rock fosfat. Itu ternyata tidak boleh dicampur pada saat aplikasi pemupukan. Karena apa? Ternyata fosfat dan urea ketika dicampur akan bisa mengasamkan pH tanah. Jadi bukannya tanaman itu subur nantinya, tapi malah asam-asaman atau biasa kuning kan, daunnya kuning, ya kayak kekurangan unsur nitrogen gitulah. Oke, jadi jangan dicampur ya, urea sama fosfat, urea sama KCL atau MOP, itu nggak boleh. Yang berikutnya adalah KCL sama kiserit atau dolomit, kan? Jadi kenapa tidak bisa dicampur? Ternyata di dalam kiserit itu ada namanya magnesium dan ada belerangnya. Kemudian kalium sendiri itu tidak boleh dicampur dengan bahan yang mengandung magnesium, karena itu mereka itu berlawanan ceritanya ya. Jadi ketika dicampur bukannya malah menyuburkan tanah, bisa-bisa malah tanamannya bisa keracunan oleh zat kimia tersebut. Nah, kenapa perusahaan itu menganjurkan kita untuk memupuk tunggal? Selain pupuk tunggal, ternyata waktunya juga ada jedanya masing-masing. Pada video berikutnya kita akan bahas nanti berapa lama sih tanaman sawit itu bisa menyerap pupuk yang kita berikan. Nah, kali ini kita bahas dulu pupuk saja ya. Jadi pupuk itu ketika dicampur ada yang sejalan, ada yang bertentangan. Jadi lebih baik ketika Anda memupuk tunggal ya ada jeda masing-masing waktu untuk aplikasinya. Makanya dalam kalender PPKS itu ada istilah odrum ya. Mulai dari organik, dolomit, terus urea, fosfat, kalium, dan terakhir dengan borat. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir itu kenapa ada NPK yang majemuk? Nah, sedangkan kita sudah jelaskan tadi ini ya. Jadi dari urea, KCL, dan TSP itu ternyata tidak bisa digabungkan. Kenapa harus ada pupuk majemuk? Nah, ternyata setelah saya baca-baca, kandungan NPK dan beberapa unsur hara yang lain, nah itu ternyata dengan mencampurkan dengan dosis yang sudah diteliti dengan seksama, ternyata dengan dosis yang sudah ditetapkan itu ternyata dia tidak mengalami gumpalan seperti yang pupuk tunggal tadi. Nah, sekarang sebenarnya bagus mana sih, pupuk tunggal atau pupuk majemuk? Nah, ini bagus juga ini pertanyaan. Kalau saya sebagai petani ditanya, saya akan jawab beberapa hal yang harus saya perhatikan. Yaitu yang pertama, keuangan.
yang kedua tenaga, ya kan? Keuangan, apakah kita cukup untuk membeli pupuk tunggal? Contoh saja, KCL, TSP, dan urea. Kalau di tempat saya itu, ini KCL-nya 500, TSP-nya 400, dan ureanya 450. Itu sudah berapa harganya? Ya. Sedangkan kita menggunakan pupuk majemuk, nah, misalnya Mutiara misalnya. Saya beli Mutiara itu 900.000 di sini. Lebih hemat, ya kan? KCL dan TSP itu 900.000. Ditambah dengan urea 450, itu sudah 1.350.000 kan? Nah, kalau saya beli Mutiara dengan satu pupuk kan cuma 900. Jadi dengan membeli pupuk majemuk, saya rasa saya hemat waktu dan hemat biaya. Kalau bagusnya sih saya rasa bagus pupuk tunggal ya, karena kandungan kayak urea, TSP, dan KCL itu tinggi. Sedangkan yang pupuk majemuk kan kita tidak boleh melebihi standar dari 16% misalnya. Itu tadi menurut pendapat saya. Kalau pendapat kalian semua gimana? Coba komentar di bawah ya. Anda suka pakai yang pupuk tunggal atau pupuk majemuk? Dan boleh disertakan dengan alasannya. Silahkan ya komentar. Oke, sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Kita jumpa lagi di video mendatang dan sampai jumpa. Dadah.